wabarakatuh. Hello, aku adalah John Parshall. Aku mewakili dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Firman Maulana, Farihatul Al-Furqani, dan yang terakhir adalah Sinta Rukaya Alian J. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang Corporate Social Responsibility. Hey yo business lovers. Materi pertama, pengertian Corporate Social Responsibility. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan. Siapa saja yang berkepentingan dalam tanggung jawab sosial perusahaan? Ada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Peraturan atau Undang-Undang Corporate Social Responsibility terdapat pada pasal 1 nomor 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bukan hanya undang-undang, tapi juga ada hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan CSR. Salah satu hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika api, kemudian disetrika lambungnya dan keningnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari hadis di atas, kita sudah mengetahui bagaimana siksaan bagi mereka yang suka menimbun harta dan tidak pernah berzakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya separuh harta yang kita miliki adalah milik mereka yang membutuhkan, atau dengan kata lain adalah orang fakir miskin. Bukan hanya dalam hadis, dalam Al-Quran pun ada suatu ayat yang berkaitan dengan CSR. Salah satunya adalah yang memiliki arti, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke arah barat dan ke arah timur dalam sholat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya sholat dalam Islam, Al-Quran mengintegrasikan makna dan tujuan sholat dengan nilai-nilai sosial. Dalam Al-Quran tersebut juga menegaskan bahwa keimanan tidak sempurna apabila tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir, serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkannya. Manfaat dan tujuan CSR atau Corporate Social Responsibility. Ada beberapa manfaat dan tujuan CSR. Yang pertama, social license to operate, izin sosial untuk beroperasi, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, melebarkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Apa sih manfaat dan tujuan CSR bagi masyarakat? Nah, ada beberapa manfaat dan tujuan CSR bagi masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum, adanya pembangunan atau fasilitas yang bersifat sosial.
Sementara untuk perusahaan ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, meningkatkan harga saham, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Bentuk-bentuk CSR. Bentuk yang pertama adalah community relation. Perusahaan sekedar memberikan bantuan yang dirasa diperlukan masyarakat dilihat dari sudut pandang subjektif perusahaan. Bentuk yang kedua adalah community assistance. Pemberian bantuan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Bentuk yang ketiga adalah community empowerment. Community empowerment merupakan implementasi CSR yang menjadikan masyarakat berdaya dengan bantuan yang diberikan perusahaan. Contoh-contoh corporate social responsibility. Berikut contoh-contoh corporate social responsibility. Yang pertama ada perusahaan Pertamina, larutan cap badak, dan yang ketiga adalah Danone atau kita kenal dengan Aqua. Kesimpulannya, pada dasarnya CSR merupakan strategi bisnis yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga agar menjaga image perusahaan di hadapan umum jika ditinjau secara umum. Sementara jika ditinjau menurut Islam, CSR merupakan kegiatan yang harus dilakukan perusahaan karena dalam Islam sebagian harta perusahaan adalah milik mereka yang kurang mampu dan juga membantu mereka yang sedang dalam kondisi kesulitan baik itu secara ekonomi, sosial dan juga membantu dalam pelestarian lingkungan.